Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bundaku yang ada di grup ini? Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Yang hari ini kita sudah masuk pada hari kelima puasa Ramadan kita. Semoga puasa kita hari ini membawa berkah bagi kita dan diterima amal soleh puasa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan meneruskan kajian kita dengan judul adalah tangisan Nabi Daud atas dosa-dosanya. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian, kita berdoa terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kita pemahaman untuk bisa memahami kajian kita pada hari ini. Abu Al-Hasan Ali mengabarkan kepada kami, Abdullah Qadir bin Muhammad mengabarkan kepada kami, At-Tamimi mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Malik mengabarkan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al-Mas'udi mengabarkan kepada kami dari Yunus bin Kabab. Sesungguhnya Nabi Daud sujud selama 40 hari sampai tumbuhan hijau tumbuh dari air matanya. Lalu di hari terakhir dia mengatakan, wahai Tuhan, dahiku telah terluka dan air mataku telah kering, akan tetapi dosa Daud tetap demikian tidak diampuni. Maka ada suara yang menjawabnya, wahai Daud, apakah engkau haus sehingga perlu diberi minum? Apakah engkau lapar sehingga perlu diberi makan? Ataukah engkau dizolimi sehingga perlu diberi pertolongan? Dia kemudian menangis terseduh-seduh hingga tumbuhan yang ada di sekelilingnya bergoyang. Akhirnya dia diampuni pada hari itu. Setelah 40 hari ya bunda-bunda semua. Kemudian dalam hadis lain Ahmad berkata, Al-Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Ibnu Jabir menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abi Muhajir, Nabi Daud dicela karena banyak menangis. Maka dia pun berkata, biarkan aku menangis sebelum hari tangisan, sebelum tulang-tulang dibakar dan jenggot-jenggot menyala, dan sebelum para malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai perintah Tuhannya dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan olehnya, disuruh untuk menyiksa. Di dalam hadis lain Ahmad berkata, Abdul Samad menceritakan kepada kami, Abdul Jalil menceritakan kepada kami, dan dia berkata, Syahar bin Hausyab menceritakan kepada kami, dia berkata, Nabi Daud dijuluki An-Nawah karena banyak menangis. Pernah suatu ketika dia pergi ke lautan, lalu berkata, wahai laut, sesungguhnya aku sedang lari dari Tuhanku. Aku sedang lari dari zat yang meminta, yang tidak habis permintaannya. Jadikanlah aku setetes airmu dan binatang yang hidup di dalam airmu, atau tanahmu atau batumu. Laut pun berkata, wahai hamba yang sedang lari dari zat yang meminta, yang tidak habis permintaannya, kembalilah ke tempat asalmu, karena tidak ada satupun bagian dariku kecuali ia terlihat jelas oleh Allah. Dia telah menghitungnya dengan perhitungan yang sangat sempurna. Aku tidak sanggup melakukannya. Lalu dia pergi ke gunung dan berkata, wahai gunung, sesungguhnya aku sedang lari dari zat yang meminta, yang tidak habis permintaannya. Jadikanlah aku salah satu dari batu-batumu, atau salah satu tanahmu, atau salah satu batu besarmu, atau salah satu yang ada dalam perutmu. Gunung pun berkata, wahai hamba yang sedang lari dari zat yang meminta, yang tidak habis permintaannya, kembalilah ke tempat asalmu, karena tidak ada satupun bagian dariku kecuali ia terlihat jelas oleh Allah Ta'ala. Dia telah menghitungnya dengan perhitungan yang sangat sempurna. Aku tidak sanggup melakukannya.
Kemudian Nabi Daud mendatangi tanah dan berkata kepadanya, wahai tanah, jadikanlah aku salah satu pasirmu, atau salah satu batu besarmu, atau salah satu yang ada dalam perutmu. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada tanah agar menjawabnya. Maka tanah pun menjawab, wahai hamba yang sedang lari dari zat yang meminta, yang tidak habis permintaannya, kembalilah ke tempat asalmu. Jadikanlah amalmu dua bagian, amal karena senang atau karena takut. Mana saja yang diambil oleh Tuhanmu, engkau tidak peduli. Dalam hadis lain diceritakan lagi, Abu Al-Husain Ahmad bin Hamzah dan Ali bin Sulami mengabarkan kepada kami, Al-Mubarak bin Al-Hasan mengabarkan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ali mengabarkan kepada kami, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Dasdin menceritakan kepada kami, Al-Husain Al-Safwan mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Al-Husain menceritakan kepada kami, Habs bin Umar bin Al-Dani menceritakan kepadaku, teman-teman kami dari San'a menceritakan kepada kami dari Wahab bin Munabbih bahwa dia berkata, ketika Daud melakukan dosa, dia pergi ke padang pasir lalu menangis, maka binatang liar ikut menangis bersamanya. Lalu dia kembali kepada Bani Israel dan menangis bersama mereka. Kemudian dia kembali kepada keluarganya dan menangis bersama mereka. Setelah lama menangis dan tidak ada hasil apa-apa, dia pun sujud dan menangis hingga sayur mayur tumbuh dari air matanya. Lalu dia meratap hingga dahan pohon bergoyang karena ratapannya dan terbakar karena jeritanya. Saat itulah tiba-tiba ada suara yang menyeru kepadanya, wahai Daud, apakah engkau dizolimi sehingga perlu ditolong? Apakah engkau telanjang sehingga perlu diberi pakaian? Apakah engkau haus sehingga perlu diberi minum? Apakah engkau lapar sehingga perlu diberi makan? Daud menjawab, tidak, aku telah hancur karena dosa-dosaku. Akan tetapi dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Lalu dia merintih dalam sujudnya di akhir tangisannya. Setelah suaranya habis dan tak terdengar lagi selain rintihan yang lirih, maka saat itulah dia diberi rahmat atau diampuni dosanya. Kita bisa melihat di sini apa sih sebenarnya dosa yang telah dilakukan oleh Nabi Daud. Nah, di dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi Daud itu dia punya kesalahan, karena nafsu, ya. Dia sudah punya istri 99, ya, 99 orang istrinya, ya, bunda-bunda semua. Nah, pada satu ketika dia melihat seorang perempuan cantik. Perempuan itu sudah bersuami, namanya adalah Uria, istri dari Batseba. Nah, karena dia sangat menginginkan si Uria ini menjadi istrinya, maka disuruhnya lah suaminya ikut berperang. Akhirnya suaminya itu meninggal di dalam peperangan. Nah, itulah akhirnya dia menikahi perempuan itu. Nah, dia merasa berdosa, ya, karena telah memaksakan diri untuk menikahi perempuan itu, padahal dia sudah dilarang oleh Allah untuk tidak boleh lagi menikahi untuk yang kepada perempuan itu. Nah, itulah dia merasa bahwa dia sangat berdosa. Dia sangat malu sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malu sekali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia datang kepada gunung, dia datang kepada hutan, ya, dia minta kepada gunung, dia datang kepada lautan supaya dia minta bagian daripada lautan, saking malunya dia. Kemudian datang juga kepada gunung, saking malunya dia, supaya menjadi bagian daripada gunung-gunung atau bagian daripada laut, agar dia tidak terlihat oleh Allah. Kemudian juga datang kepada tanah, ya, minta supaya dia menjadi bagiannya, karena saking malunya dia merasa telah berbuat dosa. Nah, itu yang dilakukan oleh
Nabi Daud. Kemudian di dalam kisah lain, di dalam riwayat lain diceritakan, ini diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih. Dia berkata, ketika ini dari Muhammad bin Abdul Husain Al-Mughirah, Nabi Muhammad menceritakan kepada kami, Bakar bin Madaku, kemudian Abu Abdillah Asyami dan An-Nauf berkata kepadaku, ketika Nabi Daud melakukan dosa, dia menangis di hadapan Bani Israel, dan Bani Israel juga menangis di hadapannya. Kemudian dia pergi ke padang pasir, lalu menangis di hadapan binatang-binatang liar, dan binatang-binatang tersebut juga menangisinya. Setelah itu dia meratap di hadapan burung, dan burung pun juga meratapinya. Dia pergi ke gunung dan mengatakan, aku datang kepadamu karena lari dari Tuhanku, karena dosaku sangat besar. Dia terus melakukan demikian sampai sore. Lalu dia kembali kepada keluarganya dan masuk ke tempat ibadahnya. Di tempat ibadahnya tersebut dia terus menerus sholat, menangis dan sujud. Kemudian putranya yang masih kecil mendatanginya, lalu memanggilnya, wahai ayah, malam telah gelap dan orang-orang telah berpuasa. Orang-orang yang berpuasa telah berbuka. Daud berkata, wahai putraku, sesungguhnya ayahmu tidak seperti biasanya. Ayahmu sedang menghadapi masalah besar dan tidak sempat makan malam denganmu. Maka putranya kembali dengan menangis lalu melapor kepada ibunya. Akhirnya istri Nabi Daud pergi menemuinya dan berkata, wahai Nabi Allah, demi ayah dan ibuku, malam telah datang dan makanan berbuka telah disiapkan. Apakah makananmu perlu kami bawa kepadamu? Daud berkata kepadanya dari belakang pintu. Apakah Daud akan menyentuh makanan setelah dia berbuat dosa? Dia terus melakukan demikian sampai dosa-dosanya diampuni. Di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, dia berkata, Nabi Daud memiliki tikar yang diisi dengan abu yang digunakan sebagai sajadah saat sholat. Jika dia sholat, dia menangis dalam sujudnya hingga tempat sujudnya basah. Dia terus menangis hingga sebagian bawah tikarnya basah karena air matanya. Dia berdoa dalam sujudnya, dahi ini telah luka dan air mata telah kering, tapi dosaku belum diampuni. Maka dikatakan kepadanya, wahai Daud, apakah engkau haus hingga perlu diberi minum? Apakah engkau lapar hingga perlu diberi makan? Apakah engkau telanjang hingga perlu diberi pakaian? Wahab bin Munabbih lanjut berkata, maka dia pun semakin menangis sampai tidak bisa menangis lagi. Saat itulah Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian di dalam hadis lain dikatakan, Nabi Muhammad berkata, Ubaidillah bin Muhammad At-Taimi menceritakan kepada kami, Mu'az bin Ziyad At-Tamimi menceritakan kepada kami, dia berkata, ketika Nabi Daud melakukan dosa, dia pergi ke orang-orang ahli ibadah dan menangis bersama mereka di puncak gunung. Lalu dia mendatangi seorang laki-laki yang sedang sendirian dan memanggilnya, aku adalah Daud, Nabi Allah yang melakukan dosa. Apakah engkau mendengarnya, wahai Tuhan? Maka laki-laki itu menangis terseduh-seduh lalu berkata, wahai Daud, berita tentang dosamu telah sampai kepada setiap pohon berduri yang akarnya dalam. Bagaimana mungkin ia tidak didengar oleh Bani Israel? Nabi Daud menangis keras dan sujud. Dia terus menangis sampai rumput-rumput tumbuh dari air matanya. Al-Mubarak bin Qudair mengabarkan kepada kami, Abu Ghalib Suya Faris mengabarkan kepada kami, Abu Bakar Al-Qayyam mengabarkan kepada kami, Abu Abdillah Tasdin mengabarkan kepada kami, dan seterusnya. Kami mendengar informasi bahwa Nabi Daud tidak makan, tidak minum, dan tidak mendekati istri-istrinya selama 7 hari sebelum dia meratap dan menangis. Kemudian sehari sebelum dia menangis, mimbarnya dikeluarkan ke lapangan dan dia menyuruh Nabi Sulaiman putranya agar mengumumkan kepada seluruh penjuru negeri, baik di hutan, pegunungan, padang pasir, perkotaan, pedesaan dan biara, pengumuman siapakah yang mau mendengarkan tangisan Nabi Daud,
Maka berdatanglah binatang-binatang liar dan berbagai penjuru, binatang-binatang buas dari hutan-hutan, binatang-binatang berbisa dari gunung-gunung, dan burung-burung dari sarangnya, pendeta-pendeta dari biara, dan gadis-gadis dari pinggitannya. Mereka semua berkumpul pada hari itu. Kemudian Nabi Daud datang dan naik ke atas mimbar dengan dikelilingi Bani Israel yang semuanya khusus mendengarkan, sementara Nabi Sulaiman berdiri di sampingnya. Kemudian Nabi Daud memuji Allah dan menyanjungnya. Maka orang-orang pun menangis dan meratap. Lalu dia menceritakan tentang surga dan neraka. Saat itulah ada beberapa kelompok dari mereka yang mati seketika, baik dari golongan manusia biasa, binatang buas, binatang berbisa, binatang liar, para pendeta dan gadis-gadis. Lalu Nabi menceritakan tentang kematian dan huru-hara pada hari kiamat. Kemudian dia menangis dan meratap. Beberapa kelompok dari mereka ada yang mati karena mendengar tangisannya. Ketika Nabi Sulaiman melihat banyak makhluk yang mati dari semua kelompok, dia pun berkata, "Wahai Nabi Allah, Engkau telah memisahkan orang-orang yang mendengarkanmu, dan banyak orang-orang yang dari Bani Israel yang mati, juga banyak yang mati dari golongan binatang liar, binatang berbisa, binatang buas, dan para pendeta." Nabi Daud langsung menghentikan tangisannya dan berdoa. Dalam kondisi demikian, orang-orang ahli ibadah dari Bani Israel berkata, "Wahai Daud, engkau tergesa-gesa meminta balasan kepada Tuhanmu." Nabi Daud langsung tersungkur, sujud, dan pingsan. Ketika Nabi Sulaiman melihat kondisi yang menimpa ayahnya, dia mengambil tikar lalu membawa Nabi Daud di atas tikar tersebut. Lalu dia mengeluarkan pengumuman, "Siapa saja yang masih kerabat Nabi Daud, hendaklah ia membawa tikar ke sini, karena orang-orang bersama Daud telah mati karena mengingat surga dan neraka." Maka datanglah ketika seorang perempuan dengan membawa tikar, lalu dia berkata kepada ayahnya yang telah mati, "Wahai ayah, siapakah yang mati karena teringat neraka? Wahai ayah, siapakah yang mati karena teringat surga? Wahai ayah, siapakah yang mati karena takut kepada Allah?" Bahkan sampai binatang liar mendatangi binatang liar yang mati lalu membawanya. Begitu pula binatang buas dan binatang berbisa. Lalu mereka berpisah dan pergi ke tempat masing-masing. Setelah Nabi Daud sadar dari pingsannya, dia bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, apa yang terjadi dengan kaum Abid, ahli ibadah Bani Israel, yaitu sebulan dan sebulan?" Seraya menghitung beberapa orang dari mereka. Nabi Sulaiman menjawab, "Mereka telah wafat." Nabi Daud kemudian berdiri lalu meletakkan tangannya di atas kepalanya. Kemudian dia masuk ke dalam tempat ibadahnya dan menutup pintunya. Kemudian dia berkata, "Wahai Tuhan Daud, apakah engkau telah durhaka kepada Daud? Atau engkau tidak bisa lagi mematikannya? Apakah engkau takut atau kasihan terhadap nerakamu? Ataukah engkau rindu dengan surgamu? Wahai Tuhan Daud, wahai Tuhan Daud." Demikianlah dia terus berkata, "Wahai Tuhan Daud," sampai 7 kali. Lalu Nabi Sulaiman datang dan berdiri di depan pintu ibadahnya sambil seraya memanggil, "Wahai ayah, apakah engkau mengizinkan aku masuk menemuimu?" Lalu Nabi Sulaiman masuk setelah diberi izin. Dia masuk dengan membawa sepotong roti gandum dan berkata, "Wahai ayah, makanlah ini untuk konsumsi tubuhmu." Nabi Daud kemudian makan roti gandum tersebut, lalu ia keluar menemui Bani Israel dan duduk bersama mereka.